Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dengan sang mafia zalim. Bab 37. Rahasia Helena saat di Singapura. Jason menghadap ke samping tepat pada posisi Helena. Wanita itu menunjukkan wajah penuh kesedihan dan penyesalan karena sudah meninggalkan Jason kala itu. Aku tidak merindukanmu. Berhenti bersikap jika di antara kita pernah memiliki hubungan. Aku tidak ingin istriku tahu jika kau pernah hadir dalam hidupku. Sarkas Jason langsung memberikan peringatan pada Helena. Apakah kamu sudah melupakan semua tentang kita? Tanya Helena. Bagi saya semua itu sudah hilang. Tidak perlu banyak waktu untuk berbicara masalah hubungan yang sudah mati dari dulu. Tajam Jason memperlihatkan kilatan mengerikan. Aku kembali untukmu, Jason. Setajam dan semengerikan mata pria itu tidak bisa membuat Helena merasa takut karena sejak dulu Helena sudah paham jika Jason tidak betul-betul menunjukkan sikapnya tersebut. Jason selalu mencintainya dan Helena yakin sekarang pria itu hanya berpura-pura melupakan semua kenangan di masa lalu. Aku kembali untuk kamu, Jason, ulang Helena hendak menyentuh rahang tegas Jason. Tapi suara bunyi pintu lift menghentikan tindakan Helena. Ketika pintu terbuka pria itu buru-buru keluar dan berjalan tanpa ingin melihat ke belakang. Punggung tegap, kekar dan gagah itu hanya bisa dipandang dari belakang oleh Helena. Perasaan Helena tidak pernah berubah hingga membuat keputusan untuk kembali ke Berlin demi Jason. Aku yakin kau tidak bisa melupakanku semudah itu, Jason. Kenangan kita lebih kau rindukan daripada rasa bencimu padamu. Helena tersenyum miring sembari terus menatap punggung Jason yang semakin lama semakin menjauh. Aku rela menjaga kehormatanku selama ini hanya untukmu, Jason. Dan saat itu, kita melakukannya penuh cinta di Singapura. Lagi-lagi Helena tersenyum miring tapi kali ini senyuman wanita itu penuh dengan arti dan hanya Helena lah yang tahu. Masih ingat wanita ajakan yang Jason minta pada Andril di Singapura kala itu? Benar. Wanita bertopeng itu adalah Helena. Dia menyamar sebagai wanita ajakan kelas atas ketika mendengar temannya membaca sebuah pesan untuk penawaran menjual diri pada seorang mafia berwujud iblis dari negara Berlin. Di saat itu teman Helena yang bernama Venesia ingin menerima karena tergiur dengan sejumlah uang yang akan menjadi bayarannya, tapi tiba-tiba saja Helena menyergah sebuah pesan tersebut dari temannya itu untuk ia baca, dan ketika Helena membaca satu nama dari sebuah pesan itu matanya membola dengan sempurna. Nama Jason tertera di sana dengan bayaran sebesar $10 juta. Helena tentu saja tidak terima jika Venesia akan berhabis satu tempat tidur dengan mantan kekasihnya itu, oleh sebab itulah Helena menukar perannya dan membayar lebih pada Venesia. Tidak apa-apa membuang uang lebih banyak asalkan Jason akan bermain penuh erotis dengannya. Lagi pula untuk siapa lagi Helena menjaga kehormatannya jika bukan untuk Jason. Di zaman sekarang sungguh sangat sulit menemukan wanita yang masih virgin. Jason harus bersyukur sebab bisa merasakan keelitan harta Helena yang seharusnya sudah pria itu jebol 3 tahun yang lalu. Tunggu waktu yang tepat.
Hani kita akan kembali seperti dulu lagi, batin Helena tersenyum licik. Aku tidak akan pernah setuju jika perawatan Siva dilakukan di rumah sakit. Apa kau paham perkataanku, Naza? Tolak Jason mentah-mentah pada Dokter Naza. Kini mereka berdua sekarang sudah berada di sebuah restoran dengan pemesanan sebagai tamu VIP, untuk itulah mereka mendapatkan ruangan yang tidak akan bisa didengar oleh ruang lain dari luar. Turunkan sikap egoismu sedikit saja, Jason. Jika Siva dirawat di mansionmu maka tidak akan lengkap alat-alat medis di sana, seru Dokter Naza. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan membeli semua peralatan medis untuk di mansionku, jadi kau tinggal menangani Siva sampai dia benar-benar sembuh. Santai, men. Dokter Naza berdiri lalu menatap bingung pada Jason. Tidak semua uang bisa kau gunakan sesukamu. Di mansion tidak ada yang membantuku untuk menangani gadis itu. Ayolah. Jason ikut berdiri dan melayangkan tatapan tak kalah tajam. Keputusanku tidak akan berubah. Kau harus menangani Siva di mansionku. Tukas Jason tidak ingin dibantah. Apa karena Helena? Tebak Dokter Naza. Wah. Sepertinya memang benar karena wanita itu. Kau masih mencintainya, Tanyanya menampilkan wajah penuh selidik. Berhentilah berbicara omong kosong, Naza. Aku melakukan janji temu denganmu hanya untuk membahas masalah perawatan Siva. Tandas pria itu dengan suara mengeram. Oke. Dokter Naza mengangkat tangannya tanda sebagai tidak ingin memperpanjang masalah ini. Dari gerak-gerik Jason yang terlihat seperti gelisah, khawatir, dan juga cemas membuat Dokter Naza kembali berpikir bahwa tuan mafia itu tidak hanya memikirkan tentang keselamatan Siva saja. Ada sedikit gelagat yang menunjukkan jika pria itu sedang gelisah dengan perasaannya sendiri. Bagi Jason kehadiran Helena memang tidak sengaja tapi berbanding terbalik dengan wanita itu. Helena dengan sengaja kembali ke Berlin untuk mendapatkan Jason ke pelukannya lagi, setelah adegan bercinta mereka yang sangat panas di ranjang Singapura, dan Jason menyebutkan nama Siva dalam desahannya membuat Helena kesal dan memutuskan untuk terbang dari Singapura ke Berlin hanya ingin melihat wanita seperti apa yang bisa membuat seorang Jason itu nyaman sampai menyebutkan namanya. Kau yakin tidak jatuh hati pada gadis kecilmu itu? Dokter Naza menyipitkan matanya, mencari kebohongan dari raut muka Jason. Lagi-lagi pria itu hanya menampilkan wajah dingin dan datar. Rupanya kau sudah tidak ingin memiliki sebuah bibir. Pergunakan mulutmu dengan benar, jika tidak maka aku akan merobeknya secara paksa. Sarkas Jason. Sorot mata pria itu menjelaskan jika jangan membahas soal percintaan. Hei, kau pikir aku tidak bisa membaca raut wajahmu, Karena gadis itu kau bahkan mau menginjakkan kaki di rumah sakit, desis Dokter Naza lalu bersidekap dade. Jason mengendurkan kerah kemejanya yang terasa seperti mencekik leher. Pergerakan dari pria itu membuat Dokter Naza terus menatapnya secara tajam. Tak lama setelah itu suara helaan nafas panjang terdengar,
Jason menumpukan kedua tangannya di atas meja sembari terus menatap tajam ke arah Dr. Naza. "Bukan karena Siva, tapi karena bayiku," tekannya pelan. Dengan serius, "Men, aku rasa kau perlu memastikan ulang hati serta perasaanmu agar kau tidak terjebak dengan permainanmu sendiri. Hentikan omong kosongmu," ucap Jason penuh dengan penekanan. Setelah mengatakan hal tersebut, pikirannya langsung tertuju pada Siva yang sudah ia tinggal hampir 1 jam lamanya. Lagi-lagi isi otak Jason dipenuhi dengan nama Siva. Dr. Naza tersenyum simpul ketika semua perkataannya tidak ada yang meleset satupun. Jason memang memiliki perasaan pada Siva, tapi perasaan yang masih diterpa dengan rasa benci dan dendam. Pria itu sendiri juga belum bisa memastikan apakah getaran di hatinya sudah bisa disebut dengan cinta atau justru sebaliknya. "Sudahlah, kita tidak perlu berdebat masalah ini. Aku sudah paham denganmu, kita bersahabat sudah 25 tahun jadi seharusnya kita bisa memahami satu sama lain," kata Dr. Naza lalu setelah itu mengeluarkan sebuah berkas yang Jason sendiri belum tahu apa isinya. Berkas tersebut diletakkan di atas meja sebelum akhirnya dokter muda dan tampan itu berkata, "Pikirkan baik-baik penanganan pengobatan Siva, Tuan. Lengah sedikit saja mungkin Nona Siva bisa kehilangan nyawanya." Sekarang mereka berdua dalam mode pembicaraan serius, terbukti dari cara Dr. Naza berbicara. "Aku akan membicarakannya lebih dulu dengan Siva," sahut Jason mengambil berkas tersebut yang ternyata berisi tentang persyaratan dalam pengobatan dan harus ditandatangani oleh kedua pihak antara Jason dan juga Siva. "Kembalilah ke rumah sakit karena aku sudah mengatakan pada staf jika Nona Siva sudah boleh pulang ke rumah," imbuh dokter tersebut, memasang kembali jas kerjanya lalu bersiap untuk pergi. Jason menjawab dengan menganggukkan kepala. Sebelum mereka berdua sama-sama keluar dari kafe tersebut, mereka saling menepuk pundak satu sama lain tapi Jason hanya memberikan tepukan singkat berbeda dengan Dr. Naza yang juga memberikan semangat. Lanjut ke bab 38.